Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di rumah host Cokro Aminoto di Jalan Peneleh, Surabaya, Jawa Timur dihuni sekitar 30 pemuda Indonesia. Soekarno adalah satu di antaranya. Periode 1915 sampai 1920, Bung Karno mondok di rumah itu, bersekolah di HBS Hogger Burger School. Di pondokan itu juga bercokol tokoh pemuda yang terbilang senior saat itu, yaitu Musso yang saat ini dikabarkan menjadi pimpinan PKI. Musso saat itu menjabat aktivis Sarekat Islam pimpinan Cokro Aminoto. Selain di Sarekat Islam, Musso juga aktif di ISDV atau Persatuan Sosial Demokrat Hindia Belanda. Musso menjadi salah seorang sumber ilmu Bung Karno dalam setiap percakapan, seperti misalnya saat Musso menyoal penjajahan Belanda. Penjajahan ini membuat kita menjadi bangsa kuli dan kuli di antara bangsa-bangsa. Oleh Bung Karno, kalimat Musso itu diulanginya dalam penuturan kepada Cindy Adams dalam buku Soekarno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia. Itu artinya tidak sedikit pemahaman-pemahaman baru yang Bung Karno peroleh dari Musso. Musso sendiri 4 tahun lebih tua dari Bung Karno yang kelahiran 1901. Adapun teman seperjuangan Musso antara lain Alimin, Semaun, dan Darsono. Rosso Daras dalam bukunya Total Bung Karno menuliskan bahwa Musso pernah ditangkap polisi Hindia Belanda sebagai aktivis politik Sarekat Islam dan dijebloskan ke penjara. Bung Karno hanya bisa memantau dari pekabaran yang ada. Keluar dari penjara tahun 1920, Musso tidak lagi aktif di Sarekat Islam atau SI dan menggabungkan diri ke Partai Komunis Indonesia atau PKI. Sejak itu Bung Karno dan Musso berpisah. Musso dengan gerakan kirinya, sedangkan Bung Karno dengan kuliah serta gerakan nasionalis yang ia kembangkan bersama teman-teman seideologi. Dua sahabat itu, Musso dan Soekarno, baru berjumpa sekitar 30 tahun kemudian, tepatnya pada 13 Agustus 1948 di Istana Negara. Banyak saksi sejarah yang melukiskan betapa mengharukannya pertemuan itu antara Musso dan Soekarno. Pada saat itu juga mereka berpelukan begitu hangat, nyaris tanpa kata-kata, kecuali mata yang sembab dirundung haru. Dari pandangan mata kedua tokoh ini sudah tergambar betapa tatapan mata mereka telah berbicara. Sejurus kemudian, manakala suasana sudah mencair, Bung Karno memecah keheningan dengan menceritakan hal-hal yang hebat tentang Musso. Ia mengatakan Musso ini dari dulu memang jago. Ia yang paling suka berkelahi. Ia jago pencak silat, sambung Bung Karno. Selain itu, Bung Karno juga menceritakan hobi Musso bermain musik. Satu lagi yang khas, Musso selalu menyingsingkan lengan bajunya sebelum berpidato. Itulah obrolan dua sahabat. Bagaimana dengan perbedaan ideologi keduanya? Tentu saja Bung Karno menyinggung tentang perkembangan politik internasional. Bung Karno nyerocos berbicara tentang perkembangan komunisme di dunia, dan ini membuat Musso terenggang-engga. Demi melihat itu, Bung Karno cepat menjawab, "Saya ini kan masih tetap muridnya Karl Marx, Pak Cokro Aminoto, dan Pak Musso," jawab Bung Karno. Usai pertemuan yang lebih bernuansa kangen-kangenan itu, kemudian keduanya, Musso dan Soekarno, langsung kembali kepada tempatnya. Soekarno sebagai presiden dan kesibukan mengatur sistem tata negara, sedangkan Musso pergi ke PKI. 37 hari setelah pertemuan Bung Karno dan Musso, pecahlah pemberontakan di Madiun. Terjadilah perang statement antara Musso dan Bung Karno. Mereka pun saling memaki di media sosial. Puncak pernyataan Bung Karno yang terkenal waktu itu adalah pilih Musso atau Soekarno. Namun pemberontakan Madiun berhasil ditumpas dan para tokohnya dihukum, termasuk Musso yang merupakan senior seperguruan dari Soekarno. Apa kata Bung Karno tentang Musso pada bukunya? Ia tetap menghormati Musso sebagai salah seorang gurunya.
dan juga sebagai seorang senior dari Soekarno. Ajaran Jawa mengatakan seseorang yang menjadi guru kita harus dihormati lebih dari orang tua. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.